Ini ada beberapa penelitian. Kalian yang mungkin tubuhnya agak ringkih, sering-seringlah tertawa. Ada manfaat kesehatannya banyak. Meningkatkan sel-sel imun, meningkatkan jumlah antibodi, mengurangi rasa sakit, meningkatkan pengeluaran endorfin, memberikan latihan otot jantung, macam-macam, relaksasi otot, peredaran darah, macam-macam. Obat untuk segala penyakit ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya, bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Baik, kita mulai nggih. Ini ada beberapa penelitian. Kalian yang mungkin tubuhnya agak ringkih, sering-seringlah tertawa. Ada manfaat kesehatannya banyak. Itu silakan dibaca sendiri. Meningkatkan sel-sel imun, meningkatkan jumlah antibodi, mengurangi rasa sakit, meningkatkan pengeluaran endorfin, memberikan latihan otot jantung, macam-macam, relaksasi otot, peredaran darah, macam-macam. Obat untuk segala penyakit ternyata. Ya, ya silahkan lah, supaya kalian rasakan sendiri. Saya ingat dulu ada seorang yang dikenal sebagai bisa nyantet, tokoh nasional. Dia bilang orang yang tidak bisa disantet itu orang yang humoris, mudah tertawa. Jadi dia tidak ngerti mekanismenya seperti apa, tapi kata dia susah disantet orang yang ceria hidupnya, mudah tertawa. Mungkin jinnya yang mau masuk itu ikut ketawa kalau mau nyampe ke dia pas ketawa gitu kan ya. Makanya kalau kalian malam-malam kok serem, ketawa aja. Ya, bukan lihat hantu-hantu kuntilanak itu kan ceria semua, gembira. Mesti mereka ketawa-ketawa. Nah, kamu saya ini ikut ketawa juga. Nah, ya nanti saingan siapa yang lebih kuat daya ketawanya. Jadi ternyata manfaatnya banyak. Jadi akan tertawalah sering-sering dalam hidupmu. Kayak tadi saya bilang, ayo hari ini sudah tertawa atau belum. Ya nanti di kamarmu ditulis ya. Biasanya kan sudah sholat apa belum, itu besar. Sekarang diganti sudah tertawa apa belum. Kalau sholat kan sudah otomatis kalian. Oke, jadi itu pengaruh fisiknya. Sebelum ke filosof ya, ini teori-teori dasarnya dulu. Kuncinya humor itu, kalau ini teknis ya, yang mau jadi stand up comedy, kuncinya ada di sini sebenarnya. Yang pertama jelas bahasa. Selucu apapun kamu dagel di depan orang luar Jawa dengan bahasa Jawa, ya mereka tidak ketawa. Saya lucu sekali loh Pak, bahasa Inggris tapi ya bodoh wae. Orang nggak akan ketawa, itu bahasa atau istilah-istilah khusus di depan orang yang nggak ngerti ya jangan kaget. Misalnya kamu dagel di depan simbahmu, misalnya simbah ini kok kepo amat sih misalnya. Ya. Mbahmu ya nggak ketawa, nggak ngerti kepo panganan opo. Kuncinya ya kalau kamu mau bikin humor ya lihat situasinya. Jadi nanti kamu Pak temen nggak ngerti filsafat, kamu pakai humor filsafat. Menurut Nietzsche misalnya, Nietzsche itu ya. Jadi yang pertama kuncinya itu bahasa. Performance juga begitu. Kan kayak tadi ada temenmu, kenapa yang mau performanya jelek, mau humor dia ketawa sendiri dulu panjang, terus
baru bikin humor. Temennya sudah hilang momennya sudah. Nah, itu performance namanya. Pinter-pinter ngatur ritme kalau mau bikin orang tertawa. Jadi itu performance. Performance itu nanti ada hubungannya dengan sense of humor tadi. Performance itu ada orang yang lihat wajahnya aja orang sudah ketawa. Kan ada kayak gitu kan. Kamu lihat dagelan-dagelan itu yang ngomong menjiwai itu, dia baru keluar aja orang sudah ketawa duluan. Belum dagel itu orang sudah ketawa. Nah, kalau kamu punya teman kayak gitu, oh, itu aset itu. Kamu lihat wajahnya saja sudah ketawa. Aset yang luar biasa. Konteksnya, dilihat situasinya. Situasi sedang apa? Orang sedang tegang, bela sungkawa, ya jangan dagel di situ. Orang sedang sumpek apa, ya ndak nyambung, daripada kamu capek, dia ndak akan ketawa. Lihat situasi, lihat konteksnya. Hati-hati juga distansi atau resepsi psikologis. Ada orang-orang yang ndak suka ketawa, ndak suka dagel, hati-hati. Misalnya kamu dagel, dia sudah mencurung, sudah menunggu kamu. Begitu kamu selesai dagel, ndak lucu, susah sudah. Atau kamu dagel lesek, dia ndak suka dagelan itu. Jadi kamu harus ngerti itu. Alah, saru misalnya, dia ndak akan ketawa. Itu jarak resepsi psikologis. Jadi kalau orang psikologinya sudah terrepresi, kamu selucu apapun dia tidak akan tertawa. Pacarmu yang sedang patah hati, terus kamu hibur, kamu pakai dagelan kayak apa, mungkin dia tidak ketawa. Kenapa? Psikologinya sedang terrepresi. Ayo dong senyum dong, nggak senyum-senyuman misalnya, dia sudah tidak bisa, sudah diajak ketawa. Psikologinya sedang terrepresi. Yang kelima juga kesegaran. Ini juga kunci bagi yang karirnya stand up comedian atau tukang humor. Hati-hati yang terakhir ini. Kalau kamu mengulang-ulang, selucu apapun diulang lagi, ya tidak ada yang ketawa. Originalitas. Kalau dosen tidak apa-apa diulang-ulang. Ya bukan profesinya. Tapi ya perhatikan kesegaran. Kalau ini kunci-kuncinya. Oke, kita mulai dengan filsafatnya sekarang. Itu tadi pengantar ya, biar tahu dunia humor itu seperti itu. Nah, sekarang mulai seriusnya. Apa itu humor? Ada teori pertama, ada 3 teori utama. Nanti ada filosof punya beberapa teori tambahan. Ada yang namanya superiority theory. Superiority theory itu humor adalah ketika orang merasa superior, lebih baik, lebih sempurna, kemudian melihat yang lain lebih rendah, lebih jelek dari dia, kemudian direndahkan, diketawakan. Itu namanya superiority theory. Kalian, saya tadi ngasih contoh kan, ada orang naik motor terus jungle, itu kan kamu terus ketawa. Itu sebenarnya superiority theory. Jadi kalian merasa superior. Ada orang jelek karaokean, itu kan kamu terus ketawa karena kamu merasa lebih cakep dari dia. Itu superiority theory. Jadi humor itu lahir dari rasa superiormu. Makanya yang lebih superior biasanya lebih bisa bikin humor. Saya di depan kalian mungkin lebih lancar ngomongin macam-macam, tapi kalian pas di depanku kan tidak bisa. Kamu mungkin merasa inferior di depanku.
Kamu mungkin tidak bisa nakal-nakal di depanku panjang lebar gitu. Kenapa? Ada rasa inferior. Superiority theory itu, humor itu muncul dari rasa superior. Makanya humor itu kan banyak kan yang isinya melecehkan orang, isinya merendahkan orang, terus jadi lucu, yang lain ikut ketawa. Oke, dasar wajahmu kayak terus yang lain ketawa. Oke, tubuhmu kayak ini ya, itu terus yang lain ketawa. Itu superiority theory namanya. Orang itu ternyata menganggap lucu apa-apa yang kurang sempurna, sementara dia menganggap dirinya sendiri lebih sempurna. Makanya kadang-kadang kalau di lawak-lawak dagelan itu terus pakai baju aneh-aneh, pakai baju jelek-jelek, pakai kostum yang unik-unik, itu yang badut-badut itu kan jelek. Kan tidak ada badut itu yang topengnya kayak artis Korea, itu kan tidak ada. Itu jelek, dibikin mulutnya besar, dibikin. Kenapa? Superiority theory. Jadi kelucuan itu lahir dari rasa superior. Itu teori pertama tentang humor. Ada teori kedua. Teori kedua ini incongruity theory. Incongruity theory itu teori tentang ketidaksetaraan. Jadi lucu itu dari mana? Lucu itu dari perubahan yang tiba-tiba. Kayak tadi, permainan kata itu golongannya lucu. Apa ya? Permainan kata itu misalnya gini, kalian bilang, Pak, saya itu sebenarnya rajin loh Pak. Lah, kok kamu nggak pernah masuk? Loh, saya itu rajin bermalas-malasan Pak. Itu kan permainan kata. Ini saya tidak malas kok Pak. Ini saya sedang energi saving. Sekarang kita harus hemat energi Pak. Jadi saya tidak banyak-banyak mengelola energi. Ini permainan kata. Orang mengira disimpulkan apa, tapi kamu simpulkan kebalikannya. Itu namanya incongruity theory. Gak nyambung pakai akalmu. Mana ada kok rajin untuk bermalas-malasan itu loh. Itu kan gak nyambung. Dari situ terus muncul kelucuan-kelucuan. Oke. Itu namanya teori incongruity. Ya, banyak kan orang ngomong lucu-lucu dengan cara membolak-balik logika. Terus tertawa terjadi karena harapan yang dikacaukan, sehingga seseorang dari satu sikap mental dilontarkan ke sikap mental yang sama sekali berlainan. Harusnya ini terjadi itu. Kamu tidak naksir aku tidak naksir kamu, berarti kita jodoh dong. Nah, itu kan nyambungnya ke situ. Podo-podo orang nyambungnya kan, itu mikirnya tadi kacau. Itu namanya incongruity theory. Jodoh itu kan harusnya podo naksire, sekarang dibalik, podo gak naksire dianggap jodoh. Itu kan orang terus jadi kaget, terus tertawa. Nah, itu yang kedua, namanya incongruity theory. Terus ada yang ketiga, relief theory. Relief theory ini kayak tadi ya, dia jadi katarsis, pelepasan dari ketegangan. Pelepasan dari ketegangan itu, hidup ini sumpek, banyak larangan, banyak aturan, dikekang-kekang. Jalan keluarnya apa? Humor. Santai aja, nggak usah dianggap susah. Misalnya kamu punya pacar suka ngatur-ngatur, itu kan harusnya pacarmu posesif, tapi enggak, terus dibikin guyon biar bebas untuk menertawakan pacarmu. Terus kamu bilang, wah saya punya pacar ini kok suka ngatur ya, harusnya dia jangan dipanggil pacar tapi dipanggil aja coach misalnya. Ya, jadi
Kalau pacaran nyeluk bukan halo yang halo coach, gitu, nanti. Itu dengan ini kan kamu lega, puas, wah katanya rasa ngelawan. Sekarang diajak guyon gitu bisa, sekarang kita ngelawan. Itu namanya relief theory. Dengan humor kamu bisa lega tuh. Kalau marah-marah langsung nggak pakai humor mesti susah ini, mesti terus kamu lakukan relief theory. Ini 3 teori utama dalam humor. Ada relief theory, incongruity, sama superiority. Oke, kita masuk sekarang ke pikirannya para filosof. Jangan salah, para filosof Yunani awal banyak yang tidak terlalu positif memandang humor, termasuk para filosof awal, Plato dan Aristoteles. Katanya Plato, humor itu dalam kenyataannya seringkali melahirkan perilaku yang tidak rasional. Orang yang berlebihan, nah, kalau ini mungkin kita setuju ya, karena apa-apa kalau berlebihan itu jelek. Humor itu penting, tertawa itu penting, tapi kalau seharian kamu ketawa terus nggak ngapa-ngapain, ya masalah berarti. Jadi katanya Plato, orang yang berlebihan dalam humor akan kehilangan kontrol atas dirinya sendiri. Bahkan di Republik itu Plato punya kalimat para guardian ini polisi, tentara kalau hari ini ya, harus menghindarkan diri dari humor yang berlebihan. Dia harus fond of laughter. Jadi orang-orang ini, karena kalau terlalu banyak guyon, polisi kok guyon terus misalnya, nanti kalau waktunya dia harus serius, kehabisan waktu. Jadi humor itu boleh, tapi jangan kebanyakan, katanya Plato, karena dia sering melahirkan tindakan, kalau itu bahasanya tindakan bodoh dan buruk, kalau dia berlebihan. Nah, terus Plato melanjutkan, kenapa sih dia menyebut dia humor itu tidak bagus? Katanya Plato, humor itu membuat orang self-ignorance. Self-ignorance ini lawannya kontemplasi, lawannya introspeksi. Jadi membuat orang tidak peduli dengan dirinya. Jarang orang humor itu tentang dirinya, kan dia selalu ngomong rendahnya orang lain atau bedanya orang lain dengan dirinya. Katanya Plato, orang itu sering self-ignorant kalau sudah melakukan humor. Contohnya apa? Dalam humor itu, orang ganteng misalnya, dia bisa jadi bahan ejekan. Orang jelek juga bisa jadi bahan ejekan. Baik atau jelek diejek. Nah, terus harusnya yang mana? Nggak tahu ya, wong guyon kok. Itu orang jadi apa? Self-ignorant. Lah terus yang benar yang mana? Orang gundul diketawain, orang rambutnya panjang diketawain. Enaknya gimana? Rambut cepak ya diketawain juga nanti. Kalau orang mau mengetawain itu apa aja bisa diketawain. Nanti hidungnya panjang ya disebut hidung panjang kayak bedot. Hidung pesek juga, wah hidungnya kok pesek kayak, nah itu yang bagus terus yang mana? Orang jadi self-ignorance. Bibir tipis juga diketawain, bibir tebel apalagi. Itu kalau bahasanya Plato self-ignorant. Apa yang tidak diketawain terusan? Kalau semuanya kita ketawakan, nah kita susah memahami diri kita sendiri nanti. Kalau apa-apa dicari sudut lucunya, kayak tadi kan, dicari sudut
tidak pentingnya, dicari kejutan logikanya, nanti yang lurus-lurus jadi nggak kelihatan. Nah, itu dawuhnya Plato begitu. Dia tidak terlalu positif melihat humor, tapi boleh. Yang tidak boleh memang yang terlalu berlebihan. Apa-apa itu kan kalau berlebihan memang jelek. Yang tidak boleh yang membuat munculnya self-ignorance. Jadi ketidakseriusan dalam hidup. Itu yang melahirkan perilaku buruk dan bodoh, katanya Plato. Oke. Yang kedua ada Thomas Hobbes. Kalau Thomas Hobbes ini nyambung dengan teorinya Leviathan. Jadi kalau di Thomas Hobbes itu kan manusia adalah pemangsa manusia yang lain. Homo homini lupus. Nah, berarti apa? Ini nyambung dengan teori superioritas tadi. Orang itu punya kecenderungan mengejek orang lain, menjatuhkan orang lain, menunjukkan cacatnya orang lain. Jadi katanya Thomas Hobbes, itu sudah karakternya manusia. Dari situlah nanti muncul rasa humor. Jadi humor itu rasa superior atas kelemahan di luar dirinya. Manusia itu kalau dibiarin begitu saja, katanya Thomas Hobbes, kan dia akan memangsa yang lain. Jangan dikira manusia itu hakikatnya baik, kalau katanya Thomas Hobbes. Kalau tidak percaya, biarkan orang tanpa aturan, tanpa ada norma, tanpa ada adat, pasti langsung kacau dunia ini. Orang akan saling tabrak, saling serang, saling mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Dan orang termasuk lewat jalur humor. Dengan cara apa kalau lewat jalur humor? Dengan cara merendahkan orang lain. Jadi dengan cara menjelek-jelekan yang lain, biar yang lain terus derajatnya turun. Kalau yang lain derajatnya turun, aku yang naik. Itu teorinya Thomas Hobbes. Jadi akar dari humor adalah rasa superior atas kelemahan yang ada di luar diri kita.